Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kepada yang terhormat Dewan Juri sekalian, serta yang kami banggakan, lawan perdebatan kita dari tim pro atau pemerintah dari perdebatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Hasan Nasrullah sebagai salah satu perwakilan dari SMA N1 Bandung, selaku pembicara pertama dari tim oposisi dengan mosi yang akan dibawakan, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki seorang anak. Perlu kita ketahui bahwasanya orang tua merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan seorang anak. Anak akan tumbuh dengan baik melihat sifat dan bentuk dari lingkungan terdekatnya, yaitu orang tua mereka. Dalam masa tumbuh kembangnya sang buah hati, orang tua harus memberikan perhatian ekstra atau lebih kepada sang anak. Seorang orang tua yang baik dan memiliki kasih sayang yang lebih terhadap anaknya akan sangat bertanggung jawab dalam proses tumbuh kembangnya malaikat kecilnya. Orang tua tahu betul apa kebutuhan yang diperlukan untuk mengasuh seorang anak. Seorang anak akan digambarkan sebagai harapan terbesar dan kebanggaan bagi orang tuanya. Definisi di mosi perdebatan kali ini yaitu Dewan ini mengusulkan untuk mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak ini. Berarti bahwa sebelum orang tua diizinkan memiliki anak, mereka harus melewati tes tertentu yang akan mengevaluasi kemampuan dan kelayakan mereka sebagai orang tua. Latar belakangnya adalah, yang pertama, keputusan untuk memiliki seorang anak merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Setiap individu berhak untuk memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak tanpa campur tangan negara atau pihak yang lainnya. Yang kedua, pemeriksaan kelayakan sebagai syarat memiliki anak akan melanggar hak privasi dan kebebasan individu. Tidak ada otoritas yang memiliki hak atau menentukan apakah seorang pantas menjadi orang tua atau tidak. Terdapat status quo, urgensi, dan mekanisme pada mosi perdebatan kita di siang hari ini. Untuk status quo, saat ini tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebelum memiliki anak. Masyarakat telah berfungsi dengan baik tanpa persyaratan tersebut. Dengan terbuktinya banyak orang tua yang mampu memberikan perawatan yang baik kepada anak-anak mereka. Yang selanjutnya adalah urgensi. Urgensi kami bagi menjadi 3. Untuk urgensi yang pertama, masalah utama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan kesadaran orang tua tentang tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Mengedukasi orang tua potensial tentang pentingnya pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan pola asuh yang baik dapat menjadikan solusi yang lebih efektif daripada mengharuskan tes kelayakan. Yang kedua, masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, menelantarkan anak, dan kurangnya dukungan sosial dapat menjadi prioritas yang lebih mendesak ketimbang yang harus ditangani oleh pemerintah dan masyarakat, ketimbang harus melakukan tes kelayakan. Yang ketiga, bantuan dari lingkungan yang dipengaruhi oleh masyarakat sekitar, aturan pemerintah dan norma-norma lainnya berpengaruh besar pada pola pertumbuhan anak, mulai dari sifat dan karakteristik juga kebiasaan. Yang ketiga adalah mekanisme. Mekanisme kami bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menentukan kelayakan orang tua secara objektif sangat sulit untuk dilakukan. Tes kelayakan akan melibatkan subjektivitas dari pihak yang memberikan tes tersebut. Hal ini dapat mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan dalam penilaian kelayakan orang tua. Menerapkan tes kelayakan juga akan membutuhkan birokrasi yang kompleks dan biaya yang tinggi bagi pemerintah serta meningkatkan beban administratif yang tidak diperlukan. Lalu, melangkah ke langkah yang selanjutnya adalah argumentasi mayor atau hal utama yang ingin kami sampaikan sebagai tim oposisi atau tim yang tidak setuju pada mosi perdebatan di siang hari ini. Untuk substansi atau argumentasi mayor yang akan kami sampaikan, kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penentuan kelayakan orang tua bersifat sangat subjektif. Setiap orang memiliki pendekatan dan nilai-nilai yang berbeda dalam mendidik seorang anak. Mewajibkan tes kelayakan akan mencampuri keputusan pribadi dan nilai-nilai keluarga yang beragam. Yang kedua, fokus seharusnya diberikan pada penyediaan dukungan dan sumber daya bagi orang tua yang membutuhkannya, bukan pada penghalang untuk memiliki seorang anak. Memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan sumber daya keluarga dapat lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengasuh seorang anak. Yang ketiga, secara naluri orang tua akan selalu mengutamakan pertumbuhan sang anak. Orang tua adalah masa depan dari seorang anak itu sendiri. Namun, memang sebagai sesama manusia, orang tua tidak bisa selalu 24 jam per 7 menjaga sang anak tetap di dalam pangkuannya, tetap aman.
Memberikan tes sebagai syarat memiliki seorang anak menjadi keraguan secara tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada sepasang orang tua terhadap masa depan sang anak itu sendiri. Memiliki seorang anak adalah sebuah hak dan masuk ke dalam kehidupan pribadi dari manusia. Memberikan tes sebagai syarat untuk memiliki seorang anak tanpa adanya persetujuan dari sang orang tua juga merupakan bentuk dari mencampuri kehidupan seseorang secara tidak langsung dan melanggar hak mereka yang memiliki seorang anak. Hadirin yang saya hormati dan Dewan Juri sekalian, dapat kita asumsikan bahwa dari pembicaraan pemerintah atau lawan kita dari mosi perdebatan kita kali ini, mereka akan menyetujui dan mengatakan bahwasanya mereka percaya bahwa adanya tes kelayakan ataupun syarat dalam memiliki seorang anak bagi orang tua adalah hal yang penting karena prioritas masa depan seorang anak itu diutamakan. Secara jelas pernyataan ini adalah doubt atau ketidakpercayaan terhadap orang tua dalam mengurus anaknya yang telah disampaikan oleh tim pemerintah atau tim pro. Padahal bila kita bicara naluriah dan biologis, maka asumsi dari tim pemerintah merupakan keliru besar. Berdasarkan naluri dan biologis, orang tua akan menjaga anaknya dengan sepenuh hati dengan cara mereka masing-masing. Mau bagaimanapun cara mereka mengasuh dan mendidik anaknya, itu bukanlah urusan dari pemerintah ataupun orang selain dari orang tua dan anaknya itu sendiri. Melainkan itu adalah hak pribadi dari orang tua. Yang perlu hanya kita ketahui bahwa orang tua tahu mana yang terbaik untuk sang buah hati. Setelah berargumentasi panjang lebar, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah mewajibkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat melanggar hak asasi individu, melibatkan subjektivitas yang sulit ditentukan, dan menimbulkan biaya yang kompleksitas administratif yang tidak diperlukan. Sebaliknya, fokus yang harus diberikan pada pendidikan, kesadaran, dan sumber daya yang memadai bagi orang tua agar dapat memberikan pengasuhan yang baik itu lebih dipentingkan. Demikian argumentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.